Apakah boleh dimulai, Pak? Oke, slide sudah muncul. Silakan mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Noktah Syatarani, absen 24, Dwi Mikta Anggun, absen 14, dan Zulfan Asyari, absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait dengan modul piutang. Nah, sebelum masuk ke bahasan tentang modul piutang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian atau pengetahuan dasar terkait piutang. Nah, di sini dasar hukum yang digunakan itu ada di Undang-Undang PP, PMK, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan. Piutang sendiri merupakan jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lainnya yang sah. Selanjutnya, pengelolaan piutang negara. Dari sisi Menteri selaku BUN bertugas untuk melakukan pengelolaan piutang BUN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara dan mengordinasikan, mengharmonisasikan, dan mengonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang negara pada KL dan pembantu pengguna anggaran. Selanjutnya, untuk menteri atau pimpinan lembaga bertugas untuk mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Lingkup kegiatan pengelolaan piutang negara pada Kementerian Negara atau lembaga itu dimulai dari penatausahaan dengan menatausahakan dokumen piutang negara dan dokumen kepemilikan barang, jaminan, atau harta kekayaan lain. Lalu melakukan pembebanan jaminan kebendaan, melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan piutang negara tidak tertagih, dan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya ada penagihan yang bisa dilakukan secara tertulis dengan surat tagihan dan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara. Selanjutnya ada penyelesaian, yaitu pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan, lalu penghapusan dan pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi. Dan yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga dapat melibatkan aparat pengawas fungsional. Untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, untuk memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait piutang negara, lalu memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan piutang negara, memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan piutang negara secara menyeluruh dan tepat waktu, lalu memastikan seluruh piutang negara mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang handal dan dapat dipercaya. Selanjutnya, memastikan piutang negara dilaporkan secara tepat waktu, memastikan telah dilaksanakan penentuan kualitas dan penyisihan piutang negara, memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara setiap periode, dan yang terakhir memastikan terbentuknya basis data piutang negara secara elektronik dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan selaku BUN. Jadi untuk definisi-definisinya itu ada kualitas piutang, yaitu
hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Lalu ada penyisihan piutang tidak tertagih, yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Lalu ada piutang jangka pendek, yaitu piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporannya. Dan yang terakhir ada piutang jangka panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Selanjutnya ada klasifikasi piutang, yaitu bisa dilihat dari jangka waktunya. Ada piutang jangka pendek itu sampai 12 bulan atau kurang dari 12 bulan, dan piutang jangka panjang lebih dari 12 bulan. Selanjutnya diklasifikasikan dari penyebab timbulnya, yaitu dari pungutan atau perikatan dan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Untuk piutang jangka pendek sendiri itu ada 8, yaitu yang pertama ada piutang pajak. Piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat diatur dalam perundang-undangan di bidang perpajakan dan di bidang kepabeanan dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan batas periode pelaporan keuangan. Selanjutnya ada piutang bukan pajak yang didapat dari penerimaan sumber daya alam, dari pendapatan laba BUMN dan pendapatan PNBP lainnya. Selanjutnya ada bagian lancar tagihan penjualan angsuran atau TPA. Ini tuh bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Lalu ada bagian lancar tagihan TPTGR, yaitu bagian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya ada bagian lancar piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Lalu ada beban dibayar di muka atau uang muka belanja, yaitu piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu, tetapi barang atau jasa dari pihak lain sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemerintah. Lalu ada piutang BU yang timbul dari kegiatan operasional dan non-operasional BLU, serta yang terakhir ada piutang transfer ke daerah. Dibayar oleh pemerintah pusat melebihi dari hak pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang akan dibayarkan kembali oleh Pemda kepada Pemkus, atau yang dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran berikutnya. Untuk piutang jangka panjang itu terbagi dari 4, yaitu piutang tagihan penjualan angsuran, piutang TPTGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, dan piutang jangka panjang kredit pemerintah. Selanjutnya ada akuntansi piutang. Jadi timbul hak tagih itu ketika sudah ada surat ketetapan atau penagihan, lalu dilakukan pengakuan. Nah, nilai piutang di neraca itu harus terjaga agar nilainya itu sama dengan nilai bersih yang direalisasikan atau net realizable value. Supaya nilai piutang tetap menggambarkan net realizable value-nya, maka piutang yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang atau dilakukan penyisihan. Nah, untuk penetapan penyisihan piutang sendiri itu dibagi jadi 4, yaitu ada yang kualitas lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Selanjutnya, penyajian piutang jangka pendek. Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutangnya. Lalu penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan, dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Lalu untuk pengungkapan piutang jangka pendek, informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam CALK yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. Lalu ada rincian jenis-jenis dan saldo menurut kualitas piutang,
lalu perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih, penjelasan atas penyelesaian piutang, barang jaminan atau barang sitaan bila ada, lalu ada informasi tentang piutang pajak yang masih dalam upaya hukum atau sengketa oleh wajib pajak bila ada, dan penjelasan atas penyelesaian piutang atau tindakan penagihan, khususnya untuk wajib pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material. Selanjutnya untuk modul piutang akan dipaparkan oleh Zulfan Syarif. Kepada Zulfan dipersilakan. Oke, terima kasih Nokta. Ya, sekarang kita akan membahas tentang modul piutang. Nah, lanjut Nok. Modul piutang merupakan bagian dari Sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di satuan kerja pengguna Sakti. Nah, untuk ruang lingkup modul piutang ini ada 3. Yang pertama, transaksi piutang PNBP, kemudian transaksi piutang TPA atau tagihan penjualan angsuran, dan transaksi piutang TPTGR atau tuntutan perbendaraan dan tuntutan ganti rugi. Kemudian untuk output dari modul piutang ini, yang pertama ada kartu piutang, kemudian ada kartu penyisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar, transfer masuk, dan laporan piutang jatuh tempo. Kemudian untuk alur modul piutang. Nah, di sini sudah kami tampilkan alur modul piutang sendiri. Yang pertama, dimulai dari perekaman referensi debitur. Nah, proses ini digunakan untuk menghasilkan data berupa daftar referensi debitur yang digunakan dalam proses pencatatan piutang. Selanjutnya adalah proses mencatat piutang. Proses ini berkaitan langsung untuk digunakan untuk mencatat piutang dan terhubung dengan modul GLP untuk pembentukan jurnal pengakuan piutang. Dari proses pencatatan piutang tersebut akan dihasilkan data piutang. Nah, data piutang yang dihasilkan dari proses pencatatan piutang selanjutnya akan dilakukan pelunasan oleh debitur melalui settlement atau setoran. Atau apabila piutang belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat peringatan atau SP. Aktivitas lain yang dilakukan modul piutang ini adalah penyisian piutang tak tertagih sesuai dengan kualitas piutang dan dilakukan semesteran. Modul piutang juga menghasilkan laporan piutang yang seperti tadi saya sebutkan berupa kartu piutang, kartu penyisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar masuk, dan laporan piutang jatuh tempo. Kemudian di sini kita akan membahas tentang integrasi modul piutang dengan modul-modul lainnya di dalam Sakti. Yang pertama kita akan membahas tentang modul administrasi yang berkaitan dengan modul piutang. Nah, keterkaitan modul administrasi ini adalah modul administrasi memberikan informasi terkait referensi akun piutang maupun pendapatan yang digunakan dalam pencatatan piutang pada modul piutang. Nah, jadi modul admin ini memberikan informasi terkait referensi akun piutang maupun akun pendapatan kepada modul piutang. Kemudian keterkaitan antara modul pembayaran dengan modul piutang. Perlu kita ketahui, salah satu cara pembayaran atau pelunasan piutang pada modul piutang adalah dengan melakukan settlement via potongan SPM. Jadi pada modul ini, modul pembayaran memberikan informasi potongan SPM kepada satker yang bersangkutan, kemudian akan dicatat dalam modul piutang. Yang selanjutnya adalah hubungan antara modul bendahara dengan modul piutang. Keterkaitan dengan modul bendahara juga terjadi pada transaksi settlement, yaitu settlement via data upload yang berasal dari pencatatan upload data simponi pada modul bendahara. Untuk settlement SBS itu berasal dari pencatatan uang masuk oleh bendahara, dan settlement SSBS non-SBS yang berasal dari pencatatan SSBP pada modul bendahara. Yang terakhir kita akan
tinjau keterikatan antara modul piutang dengan modul GLP. Keterkaitan dengan modul GLP adalah modul piutang mengirimkan informasi transaksi untuk terbentuk jurnal pada transaksi-transaksi yang terjadi pada modul piutang. Oke, lanjut. Untuk dokumen sumber yang dipakai dalam modul piutang ini antara lain sebagai berikut: ada surat ketetapan, surat penagihan, surat keputusan pimpinan kementerian atau lembaga, surat pernyataan tanggung jawab melunasi piutang, dan diotorisasi oleh kedua pihak, yaitu oleh pihak yang saling terikat hubungan piutang tersebut. Oke, kita akan membahas pengguna modul piutang. Pengguna dari modul piutang adalah operator. Nah, di sini ada beberapa tugas atau kewenangan operator, yaitu yang pertama, pencatatan referensi debitur, pencatatan transaksi piutang, pencatatan settlement pembayaran atau pelunasan piutang, perekaman surat penagihan, pencatatan dokumen reklasifikasi kualitas piutang, perhitungan penyisian piutang, transfer keluar, transfer masuk data piutang, pencatatan hapus buku atau hapus tagih, serta pencatatan koreksi transaksi piutang. Nah, kemudian jurnal modul piutang. Untuk operator, transaksi modul piutangnya berupa pencatatan piutang, settlement piutang, koreksi piutang, penghapusan piutang, serta penyisian piutang. Nah, kemudian jurnal-jurnal ini akan masuk ke buku besar aktual. Kita akan masuk ke menu-menu yang terdapat dalam modul piutang. Nah, di sini ada 10 ya. Yang pertama adalah perekaman referensi debitur piutang, kemudian pencatatan piutang atau tagihan, pencatatan pembayaran atau settlement piutang, kemudian koreksi piutang, restrukturisasi piutang, surat peringatan atau SP piutang, penyisian piutang, TKTM atau transfer keluar transfer masuk piutang, penghapusan piutang, dan yang terakhir adalah tutup buku. Yang pertama, ini adalah tentang referensi debitur piutang. Ya, jadi submenu transaksi perekaman referensi debitur ini adalah submenu yang digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang. Ya, dalam tabel di situ sudah tertera. Di sana kita mencatat nama wajib pajak. Misalnya ini tentang utang pajak ya. Nama wajib pajak, NPWP, cabang, nomor telepon, bank, nomor HP, serta alamat. Nah, pada menu ini kita merekam data referensi debitur piutang yang kemudian data ini bisa kita jadikan acuan dalam pencatatan piutang tersebut. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua, yaitu pencatatan piutang. Nah, submenu yang digunakan untuk merekam data dalam menu ini ada 3. Yang pertama, kita bisa mencatat piutang baru atau saldo awal piutang, dan yang terakhir piutang dari hapus buku. Saldo awal piutang digunakan untuk mencatat piutang tahun sebelumnya dan dapat digunakan untuk perekaman data piutang saat pertama kali menggunakan aplikasi Sakti. Jadi saat kita pertama kali menggunakan aplikasi Sakti, kita perlu mencatat saldo awal piutang yang kita punya berdasarkan saldo akhir aplikasi yang sebelumnya kita pakai, sehingga dalam aplikasi Sakti tersebut sudah masuk saldo awal piutang yang sudah update atau sudah terbaru. Kemudian piutang dari hapus buku. Nah, ini digunakan untuk mencatat piutang yang setelah dihapus bukukan karena terjadi pembayaran. Jadi setelah debitur melakukan settlement atau pembayaran, maka kita bisa menghapus piutang tersebut. Ya, ini adalah tampilan menu untuk
pencatatan piutang. Nah, di sini cukup rinci dari yang identitas debitur, kemudian nomor piutang, tanggal mulai, tanggal jatuh tempo, jenis piutang, nilai piutang, dan di sini juga ada tanggal pembukuan, nomor surat penagihan, tanggal penagihan, kemudian ada total jumlah angsuran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita akan menelaah tentang menu pembayaran atau settlement piutang. Di dalam menu ini terdapat 3 menu transaksi yang digunakan untuk mencatat pembayaran piutang. Yang pertama, settlement SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui bendahara satuan kerja yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk bendahara. Kemudian settlement SSBP non-SBS, pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada setoran UP, TUP, atau PNBP bendahara. Kemudian saat melakukan settlement harus memilih nomor piutang yang dijadikan dasar pembayarannya. Ya, ini kita harus memastikan bahwa nomor piutang tersebut sesuai dengan settlement yang dilakukan. Dan kemudian selanjutnya memilih data setoran yang dijadikan dasar pembayaran piutangnya, lalu isikan nilainya. Kemudian menu keempat ada koreksi piutang. Menu ini digunakan untuk mencatat perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Yang kedua, untuk melakukan koreksi nilai mata uang. Yang ketiga, menambahkan nilai piutang pada tahun berjalan. Untuk melakukan koreksi, pertama kita harus memilih nomor piutang yang akan dikoreksi. Setelah itu, melakukan pengisian nilai koreksi piutang dengan isian nilai piutang yang seharusnya. Nah, jurnalnya sebagaimana yang tertera di dalam gambar. Menu koreksi dapat juga untuk melakukan koreksi kualitas piutang dan koreksi penyisian piutang untuk piutang yang berasal dari saldo awal. Yang keempat yaitu menu restrukturisasi piutang. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat perubahan status piutang dengan cara restrukturisasi. Ada 2 jenis. Yang pertama, piutang macet dapat direstrukturisasi menjadi ragu-ragu atau kurang lancar. Kemudian piutang ragu-ragu dapat direstrukturisasi menjadi kurang lancar. Ini sesuai dengan kondisi terkait ketertagihan atau kemungkinan untuk tertagih suatu piutang tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anggun. Baik, selanjutnya masih terkait menu pada modul piutang. Yang keenam, ada surat peringatan piutang. Surat peringatan piutang ini digunakan untuk mencatat status surat peringatan dan kapan surat peringatan tersebut diterbitkan. Surat peringatan dibuat setelah tanggal jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama SP1, itu apabila piutang lebih dari 30 hari setelah tanggal jatuh tempo. Kualitas piutangnya adalah kurang lancar. Yang kedua ada SP2, ini apabila piutang lebih dari 30 hari setelah SP1. Kualitasnya adalah ragu-ragu. Yang ketiga SP3, lebih dari 30 hari setelah SP2, yaitu kualitasnya macet. Selanjutnya, yang ketujuh ada penyisihan piutang. Ini digunakan untuk melakukan penyisihan piutang setiap semesteran. Penyisihan dilakukan minimal harus sudah tutup buku terlebih dahulu
sampai dengan bulan sebelum periode semesteran, yaitu di bulan Mei dan November. Saat proses pengisian, sistem menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang dilakukan. Nah, untuk jurnal aktualnya terkait pengisian piutang, di debit ada beban pengisian piutang, pada akumulasi pengisian piutang. Lanjut, yang ke-8 ada transfer keluar, transfer masuk piutang. Ini digunakan untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK. Perekaman pada transfer keluar harus mengisi satker tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, satker penerima baru dapat melakukan perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Perekaman transfer masuk ini memiliki data transfer keluar yang sudah ada pada form hasil rekam transfer keluar sebelumnya. Lalu, sistem akan memvalidasi apabila periode semester transfer keluar berbeda dengan transfer masuk. Jurnal akrualnya akan dicatat oleh satker pemberi, yaitu debit transfer keluar, kredit piutang, akumulasi pengisian piutang pada transfer keluar. Lalu satker penerima akan menjurnal debit piutang, kredit transfer masuk, debit transfer masuk pada akumulasi pengisian piutang. Yang ke-9 ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang. Memiliki dua syarat. Yang pertama, piutang harus macet dan belum ada pembayarannya. Yang kedua, piutang yang sudah mendapat SP3 dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran. Nah, ini juga terdapat dua status hapus. Yang pertama ada hapus buku dan hapus tagih. Pada hapus tagih ini harus didahului dengan hapus buku dulu, baru bisa hapus tagih. Jurnal aktualnya untuk hapus buku itu ada akumulasi pengisian piutang, ada ekuitas pada piutang. Lanjut. Yang terakhir pada menu modul piutang adalah tutup buku. Ini digunakan untuk melakukan tutup buku pada modul piutang. Tutup buku bulan 6 dan 12 harus sudah mencatat transaksi pengisian terlebih dahulu yang di bulan Mei dan November. Lanjut. Lalu terdapat laporan piutang pada Sakti. Ada 6. Yang pertama, rekap piutang yang sudah lunas. Ini berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode bulan yang dipilih. Lalu ada kartu buku piutang, berisi data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode tanggal yang dipilih. Yang ketiga ada kartu pengisian piutang tak tertagih, berisi daftar piutang dan pengisian serta kualitasnya per nomor piutang pada periode semester yang dipilih. Formatnya sesuai dengan lampiran 1/85 per PP 2011. Yang keempat ada rekapitulasi transfer keluar, transfer masuk. Ini berisi daftar transfer masuk dan transfer keluar. Selanjutnya ada rekonsiliasi piutang GLP, berisi perbandingan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul GLP. Yang terakhir ada piutang jatuh tempo. Ini berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Lanjut. Berikutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada modul piutang. Yang pertama pada bagian lancar piutang. Modul piutang tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang. Bagian lancar piutang ini dicatat menggunakan jurnal pada modul GLP
setelah pencatatan piutang jangka panjangnya pada modul piutang selesai sampai dengan penyisihan. Yang kedua, terkait piutang falas. Modul piutang belum memiliki menu untuk mencatat piutang falas dengan nilai falasnya. Maka terhadap piutang falas dicatat menggunakan modul piutang dengan nilai hasil konversi nilai falas sesuai dengan kursnya. Selanjutnya terkait interkoneksi sakti. Pencatatan data transaksi piutang perpajakan ke sakti. Melalui interkoneksi sakti, perpajakan berasal dari aplikasi sistem informasi DJP pada DJP dan aplikasi CISA pada DJPJ. Lalu kemudian dikonversi ke akun laporan keuangan dan direkam ke sakti. Untuk ruang lingkupnya mencakup piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan. Lanjut. Nah, piutang perpajakan. Ini pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakui, piutang perpajakan harus dipenuhi terlebih dahulu dan telah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Terkait dokumen sumbernya, ada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keputusan pelaksanaan putusan banding, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat penetapan, dokumen cukai dengan fasilitas penandaan pembayaran, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya terkait diagram alir. Ini terkait sistem informasi pada DJP dan CISA pada DJPJ. Yang mencakup ruang lingkup piutang perpajakan dan penyisihan perpajakan yang nantinya akan dilakukan interkoneksi sakti perpajakan, lalu piutang perpajakan dan penyisihan perpajakan pada sakti. Data interkoneksi sakti perpajakan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh DJP dan DJPJ. Data piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan dikirim per semester. Pusintek Sekjen mengelola data interkoneksi sakti perpajakan pada server Pusintek. DJPB mengakses data interkoneksi sakti perpajakan dan mengunggahnya ke sakti. Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun konsolidasi dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan BA015. Selanjutnya terkait resiko dan pengendalian pada modul piutang. Yang pertama, adanya resiko data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan ini akan berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan piutang pada laporan keuangan. Nah, ini dapat dikendalikan dengan yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Bentuk pengendalian input, proses, dan output dapat meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Yang kedua, ada pembatasan akses pada data induk. Ini mencakup pengendalian akses atau akses kontrol dengan mencegah pegawai atau pihak yang tidak berwenang untuk melakukan perubahan pada data induk. Yang kedua adalah pembagian atau pemisahan tugas dan peran para pengguna aplikasi. Yang ketiga, pengendalian terhadap pusat data demi mencegah akses yang tidak sah. Lanjut. Untuk risiko yang kedua yaitu kehilangan dan kerusakan data. Ancaman ini dapat berupa kebakaran, kebanjiran, sabotase atas pusat data di mana data disimpan. Perlindungan yang kurang memadai atas infrastruktur TIK berisiko mengancam keberlangsungan sistem. Ini dapat dikendalikan dengan
sewaktu-waktu data rusak atau hilang, itu bisa dipulihkan pada sistem. Yang kedua yaitu menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. Melakukan mitigasi dengan mengandalkan pada pemulihan sistem akibat musibah. Yang kedua, organisasi mempunyai kemampuan untuk pemulihan operasional bisnis, misalnya memiliki cadangan pusat data yang terletak di lokasi yang lain atau di kota lain. Lanjut. Ini resiko yang terakhir yaitu piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih berpotensi terjadi baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun keteledoran yang dilakukan oleh pegawai. Dapat dikendalikan dengan yang pertama, prosedur penatausahaan piutang, yaitu masing-masing satuan kerja melakukan penatausahaan piutang sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua yaitu prosedur penghapusan piutang. Dengan penyisian piutang hanya dilakukan pada periode semesteran saja. Lalu penghapusan bukuan piutang hanya dapat dilakukan untuk piutang yang memiliki kualitas macet. Baik, sampai sini pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan sesi bertanya untuk 3 penanya. Terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan oleh tim presenter mengenai modul piutang yang kalau saya review sedikit mungkin sudah cukup ini ya, cukup lengkap sesuai dengan materi yang ada. Kemudian untuk teman-teman silahkan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Jangan lupa disampaikan tertulis di WA Group. Mungkin sebelum teman-teman memulai sesi diskusi, saya akan sedikit menambahkan ya terkait dengan beberapa materi yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman di awal tadi sudah disampaikan oleh tim presenter dan mungkin juga saya dulu juga pernah menyampaikan ya bahwa ada 2 hal yang biasanya kita akan pelajari di sisi siap ini terkait dengan bagaimana suatu modul itu dapat bekerja atau dapat melakukan proses pengelolaan secara sistem, karena kita berbicaranya dari sisi kacamata sistem informasi. Maka ini yang jelas pasti akan didasari dengan adanya dasar hukum apa sih yang melatar belakangi, bukan melatar belakangi ya, lebih kepada yang mengatur bagaimana satu mekanisme itu dilakukan. Nah, mekanisme itu terdiri dari di latar belakangnya dari beberapa proses bisnis utama yang harus dijalankan. Nah, di sini kan piutang ini terkait dengan proses bisnis pengelolaan piutang. Nah, untuk sisi proses bisnis pengelolaan piutang ini sendiri kan tadi sudah dijabarkan ya, mulai dari kewenangan yang ada di Menteri Keuangan seperti apa, kemudian di sisi KL seperti apa, di sisi pimpinan Kementerian Negara atau lembaga seperti apa. Untuk piutang itu sendiri kan pengelolaannya terdiri mulai dari penatausahaan, penagihan, kemudian penyelesaian atas piutang, hingga pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Dimana itu semua akan dirangkum di sisi GL nantinya terkait dengan penyajian akuntansinya seperti apa, kemudian disajikan dengan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, teman-teman, di slide teman-teman mungkin juga sudah ada ya terkait dengan dasar hukum yang melatar belakangi. Jadi dasar hukum yang digunakan di sisi modul piutang ini terkait dengan proses bisnis utama, kemudian tugas fungsi utama, apa yang melatar belakangi adanya pengelolaan piutang itu ada di PMK nomor 163 tahun 2020 ya, itu bisa dibilang ini sebenarnya baru-baru saja, di mana itu
PMK tersebut di periode Oktober itu mulai diterbitkan. Kemudian mengatur mengenai pengelolaan piutang negara pada KL, kemudian pada bendara umum negara, dan lainnya oleh Menteri Keuangan, serta pengurusan sederhana oleh PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara. Nah, selanjutnya ada terkait dengan penilaian kualitas piutang. Nah, tadi kan juga sudah disinggung ya, terkait dengan mulai dari jenis piutang jangka panjang, jangka pendek, yang masuk dalam piutang jangka panjang apa, dan yang termasuk dalam piutang jangka pendek itu apa. Nah, di sini akan ada satu batasan kualitas piutang. Kemudian sampai dengan nanti di tiap semester itu dilakukan pengisian piutang. Itu diatur di PMK nomor 69 tahun 2014. Jadi kenapa sih perlu adanya penilaian kualitas piutang? Nah, kualitas piutang itu kan harus dilihat dari tingkat compliance-nya seperti apa, kepatuhan dari sisi debitur seperti apa atas piutang yang telah tercatat di satu periode pelaporan. Nah, dengan adanya penentuan kualitas piutang ini diharapkan ada satu titik optimalisasi yang akan dicapai terkait dengan pengelolaan piutang ini. Karena harapannya kalau kita berbicara piutang itu kan sesuatu yang sebenarnya di awal itu tidak ada perencanaan, lama tidak mungkin berpiutang ya kan. Kalau berhutang iya, artinya ada satu kesepakatan ini antara satu pihak dengan pihak lain akan berhutang. Nah, untuk piutang itu sendiri kan terkait dengan bagaimana menyelesaikan ketentuan atau bagaimana periode penyelesaian seperti apa atas piutang-piutang yang belum diselesaikan atas utang. Ini kan pengakuan dari sisi BUN semua piutang, atau paling mudahnya lah kita ambil contoh dari sisi piutang TGR atau tuntutan perbendaraan terkait dengan resiko yang dialami oleh suatu kelompok dan satu entitas atas penggunaan barang milik negara. Nah, dia kan apabila terjadi satu kelalaian atas penggunaan BMN, nah, dia akan dikenakan tuntutan ganti rugi atas BMN yang telah bisa bermacam-macam, bisa dirusak atau dihilangkan. Nah, itu harus dilakukan pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawabannya bentuknya seperti apa, yaitu piutang piutang atas tuntutan perbendaraan atau tuntutan ganti rugi. Nah, itu kan harus jelas seperti apa. Nah, kalau secara kualitas memang untuk piutang tuntutan ganti rugi bisa dibilang piutangnya lancar ya, karena dia bisa dari sisi jangka waktu dia termasuk jangka pendek karena cuma dalam 12 bulan ya kan. Kemudian dari sisi pembayaran tadi sudah diinformasikan juga, ada juga terkait dengan integrasi antara modul pembayaran dan modul bendahara dengan modul piutang. Nah, dalam satu entitas ini kalau ada satu pihak yang dikenakan piutang TGR, maka dia harus dicatat sebagai debitur yang akan melunasi atas piutang TGR tersebut. Kemudian nanti setelah tercatat, maka dia akan melakukan proses pelunasan. Nah, bisa dibilang ini lancar karena bisa dibayar dibayar melalui bendahara pengeluaran ya kan, pada saat pembayaran menyerahkan surat setoran bukan pajak kepada bendahara untuk diupdate terkait dengan pembayaran atau pembayaran cicilan piutang dalam satu periode atau dalam satu periode jatuh tempo piutang tersebut. Nah, jadi ada dua ya dasar hukum, 163 tahun 2020 dan 69 tahun 2014 terkait dengan pengelolaan piutang dan terkait dengan bagaimana penentuan kualitas piutang. Oke, itu tadi sedikit. Mungkin nanti akan saya lanjutkan. Dari teman-teman, apakah sudah ada ini pertanyaan yang masuk dari kelas 521?
Silakan di presenter. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo teman-teman, Ya, Ian. Sebelumnya selamat siang Bapak dan juga teman-teman. Terima kasih sudah Ya. mempresentasikan terkait modul piutang ini. Di sini aku mau izin bertanya dengan teman-teman terkait presentasinya tadi mengenai modul piutang yang menu 4 itu, yang restrukturisasi piutang. Ya, jadi kan di sini dikatakan bisa gitu si piutang macet ini direstrukturisasi menjadi ragu-ragu dan kurang lancar. Artinya apa ya? Kalau yang aku tangkap dia jadi secara kualitas piutang dia lebih apa ya? Jadi piutang ini lebih cepat gitu bisa dicairkan, istilahnya bisa diuangkan gitu. Yang mau kutanyakan adalah kondisi seperti apa yang bisa membuat si piutang ini bisa direstrukturisasi seperti itu. Terima kasih. Baik, Dian, terima kasih atas pertanyaannya. Dua lagi penanya. Ya, Ikhwan. Baik, Ikhwan, terima kasih. Satu lagi, teman-teman. Izin bertanya untuk kelompok 8. Ya, silakan. Tadi di modul piutang ada penjelasan terkait dengan TKTM piutang atau transfer keluar dan transfer masuk piutang. Nah, itu kan intinya dia itu piutangnya ditransfer dari satu satker ke satker yang lain, ya kan? Nah, tujuan dari satker melakukan transfer piutang itu apa? Dan seandainya nanti piutangnya itu dilunasi, nah itu yang menerima pelunasan nanti apakah melalui satker yang lama atau sudah melalui satker baru yang menerima transfer piutangnya. Terima kasih. Terima kasih, Arya. Terima kasih kepada 3 penanya. Untuk Pak Utomo, izin berdiskusi sebentar ya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, jangan lupa teman-teman untuk pertanyaannya bisa dituliskan di WA Group untuk mempermudah dan membantu teman-teman presenter nanti terkait dengan formula jawaban dan nanti pada waktu mau nyusun notulen PJJ ke-11 ini. Oke, tadi kalau saya tangkap sih lumayan ini ya tadi, mulai dari restrukturisasi piutang, kemudian mekanismenya seperti apa, kemudian TKTM, terkait dengan TKTM piutang pada waktu dia dilakukan transfer keluar piutang dari satu entitas ke entitas lain pada waktu sudah dilakukan pelunasan atas piutang yang telah jatuh tempo, entitas mana yang akan secara pencatatan akan mencatat sebagai entitas yang berpiutang dan yang telah melakukan pelunasan atas piutang. Jadi kalau dari sisi proses bisnis ya, itu
terkait dengan transfer masuk, transfer keluar TKTM ini tadi sudah disampaikan. Jadi bahwa perlengkapan transfer keluar harus mengisi satker tujuan. Karena pada waktu satker melakukan TK atau transfer keluar, ini harus dapat dilakukan proses pencatatannya oleh satker penerima. Kemudian begitu dilakukan proses transfer masuk, maka dilakukan proses pilih transfer keluar yang sudah ada di sisi aplikasinya, sudah dilakukan proses ini ya, kesesuaian antara transfer keluar yang dilakukan oleh entitas pemberi dengan transfer masuk oleh entitas penerima. Kemudian yang perlu diperhatikan juga terkait dengan validasi periode semester. Jadi apabila berbeda semesternya, maka tidak akan bisa dilakukan proses TKTM. Jadi harus dalam satu periode atau dalam satu periode semester yang sama. Jadi pada waktu dilakukan TK transfer keluar, maka sebisa mungkin langsung dilakukan proses transfer masuk oleh entitas penerima. Oke, saya akan melanjutkan sedikit review ya, sambil teman-teman dari tim presenter memformulasikan jawabannya. Nanti kalau udah siap, ini aja langsung langsung sound aja di Google Meet-nya. Oke, jadi tadi sudah kita bahas mengenai permulaannya seperti apa dari sisi dasar hukumnya, kemudian dari sisi pemangku kepentingannya siapa, yaitu dari sisi BUN, yaitu Menteri Keuangan. Kemudian dari sisi pengguna itu ada KL atau Kementerian Lembaga, di mana keduanya sama-sama memiliki fungsi penting terkait dengan pengelolaan piutang ini. Jadi kalau dari sisi BUN ini melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara, maka hal yang sama juga dilakukan oleh dari sisi KL, yaitu melakukan rekon dan pemutakhiran data piutang negara. Nah, prosesnya seperti apa sebelum dilakukan proses rekon? Nah, otomatis harus ada suatu alur kerja, di mana di sini adalah pengelolaan piutang negara. Jadi sudah kita mulai dari sisi pengelolaan itu ada penatausahaan, penagihan, penyelesaian hingga penyajian dalam bentuk pertanggungjawaban atas piutang, pengelolaan piutang tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, dari sisi pengelolaan ini sebenarnya ada dua hal dari beberapa poin yang ada itu. Jadi yang poin pentingnya itu di sini adalah kita harus dapat menentukan kualitas piutang dan pembentukan penyisian piutang negara tidak tertagih. Nah, ini kenapa jadi poin penting? Karena dengan adanya penentuan kualitas piutang ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mengoptimalisasi pengelolaan piutang yang ada. Karena kalau kita berbicaranya piutang, tadi sudah saya sampaikan, ini terkait dengan bagaimana proses penyelesaian atas suatu piutang oleh debitur, gitu, agar dapat diselesaikan dalam satu periode jatuh tempo. Nah, periode jatuh tempo ini akan mempengaruhi jangka waktu piutang, apakah dia jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek, ini dalam kurun waktu 12 bulan. Sedangkan untuk jangka panjang, untuk jangka waktu pelunasan lebih dari 12 bulan. Nah, di sini harus dapat dijadikan perhatian untuk proses pengelolaan piutang ini. Jadi poin penting terkait dengan penatausahaan piutang itu ada di dua hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah proses penagihan. Nah, penagihan ini harus dilakukan sesuai dengan dasar apa? Apakah sudah ada dasar yang menjadikan dasar untuk melakukan proses penagihan piutang negara? Nah, kalau dulu itu namanya hanya sekedar surat piutang negara atau SPN, surat piutang negara.
Jadi dalam jangka waktu tertentu atas suatu piutang karena terjadi proses peralihan hak, ya kan? Proses peralihan hak dalam hal ini bisa berupa hak dari sisi finansial maupun hak dalam hal dari sisi aset, atau kalau bisa lebih saya detailkan atau secara spesifik properti. Nah, itu harus ada yang namanya surat piutang negara. Itu dasar hukumnya seperti itu, atau dasar penagihannya apa, yaitu dengan adanya SPN, surat piutang negara. Nah, kemudian nanti didefinisikan itu di dalamnya berapa nilai piutangnya, kemudian siapa yang akan melunasi, kemudian ada suatu klausul nanti setelah dilunasi akan mendapatkan apa, minimal bukti apa yang bisa dijadikan dasar bagi debitur setelah menjalankan kewajibannya untuk melunasi piutang tersebut. Itu poin terkait dengan penagihan. Sedangkan untuk dari sisi penyelesaian, ini ada beberapa poin terkait dengan penyelesaian ini. Yang jelas karena itu piutang maka harus dilunasi. Nah, kemudian ada poin yang kedua yaitu adanya penghapusan utang. Kemudian ada poin ketiga terkait dengan pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan. Nah, di slide teman-teman ada keterangannya, yaitu pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian negara atau lembaga. Nah, bukti pengakuannya itu seperti apa? Nah, sebenarnya ini bukti kesalahan pengakuan ini terkait dengan pembatalan pengakuan piutang negara itu bisa dari sisi nilai terjadi pengurangan agar tidak terjadi kelebihan atas pembayaran atas pelunasan piutang. Bisa juga itu secara keseluruhan itu melakukan piutang atau melakukan pembatalan piutang secara keseluruhan dari legal atau dari sisi dokumen legal yang telah disepakati. Nah, kesalahan pengakuan ini setelah adanya proses banyak hal, ada proses penilaian kembali, peninjauan kembali, kemudian ada juga terkait dengan perpindahan yang tidak semestinya dilakukan. Seumpama ini ada penjualan rumah dinas yang semestinya tidak bisa dilakukan, tapi dilakukan oleh suatu entitas. Nah, itu atas hal tersebut maka bisa dilakukan proses pembatalan pengakuan piutang negara, bahwasanya atas satu rumah dinas atau dalam hal ini BUMN tersebut tidak dapat ditukar atau tidak dapat dialih gunakan atau bahkan tidak bisa dialih kepemilikannya dari negara kepada perseorangan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan piutang negara. Jadi ini tadi ada kaitannya ya terkait dengan penatausahaan. Jadi pada waktu di penatausahaan bisa dilakukan proses penentuan kualitas penentuan kualitas piutang. Maka dalam hal pertanggungjawaban, maka ini akan bisa memberikan salah satu poinnya yaitu kalau kita berbicara tentang kualitas, kan tadi ada kualitasnya mulai dari kualitas lancar, kurang lancar, atau tidak lancar sampai dengan macet ya. Nah, di sini akan menentukan poin terkait dengan penyampaian atau pelaporan atas piutang negara yang tepat waktu. Nah, ini akan menjadi satu dari sisi optimalisasi, dia akan memberikan suatu kualitas, maka di sini akan memberikan satu poin penilaian terkait dengan penyelesaian piutang negara ini. Nah, ini nanti akan ada juga terkait dengan bagaimana proses penyisian piutang tidak tertagih sampai dengan nanti ada restrukturisasi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dilakukan atau disajikan pada waktu ada proses penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan piutang negara.
Nah, itu tadi terkait dengan pengelolaan piutang. Nah, untuk sisi klasifikasi ini sebenarnya ada klasifikasi dari sisi parameternya jangka waktu dan penyebab timbulnya piutang seperti apa. Nah, mungkin teman-teman sudah baca juga ya di slide untuk jangka waktu panjang, piutang jangka panjang adalah sampai lebih dari 12 bulan, sedangkan untuk piutang jangka pendek adalah sampai dengan 12 bulan. Sedangkan untuk penyebab timbulnya piutang itu seperti apa, itu nanti dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu dikarenakan pungutan, kemudian adanya perikatan, kemudian yang tadi saya contohkan tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. Nah, untuk piutang jangka panjang dan jangka pendek, teman-teman bisa baca lagi di slide atau di materi yang sudah disampaikan. Nah, dari sisi penyajian akuntansi terkait dengan pengelolaan piutang, tadi sudah disampaikan juga, mulai dari timbulnya hak tagih atas piutang itu seperti apa, kemudian bagaimana kita mempertahankan atau menjaga konsistensi nilai, menjaga konsistensi pembayaran atas pelunasan piutang, sehingga nanti akan didapatkan net realizable value, sehingga nanti akan ditentukan penyisian piutang di tiap semester, ya kan? Dan itu juga dipengaruhi dengan kualitas piutang. Artinya bagaimana debitur ini melakukan proses atau melakukan cicilan pembayaran atas piutang. Apakah dia masuk sebagai debitor yang lancar dalam melakukan pembayaran atau membayar cicilannya, ataukah kurang lancar, ragu-ragu ataupun macet. Oke. Itu tadi terkait dengan bagaimana piutang disajikan atau akuntansi piutang disajikan. Kemudian ada juga nanti teman-teman bisa baca lagi terkait dengan penyajian piutang jangka panjang maupun piutang jangka pendek. Untuk penyajian piutang jangka pendek ini jelas ya, di sisi penyajian itu ada di neraca, kemudian itu juga terdiri dari beberapa jenis, mulai dari piutang pajak sampai dengan piutang lainnya, kemudian terdiri dari di dalamnya juga dia sebagai satu aset lancar ya kan, dari satu entitas, maka akan diperhitungkan sebagai pos aset yang dimiliki dalam satu entitas dan disandingkan dengan kewajiban dan ekuitas dalam neraca satu entitas. Oke, itu sebagai gambaran umum terkait dengan piutang itu di sisi proses bisnis dan bagaimana sajiannya di menyajikan piutang ini secara aktual atau dalam hal ini bisa diposting dan disajikan dalam laporan keuangan dalam satu entitas. Oke, silakan teman-teman 5 presenter menanggapi atas pertanyaan yang sudah masuk. Baik, Pak. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Dian. Jadi pertanyaannya adalah kondisi seperti apa saja yang bisa membuat piutang ini direstrukturisasi. Jadi sebelumnya saya mau menambahkan sedikit. Di dalam PMK 163 tahun 2020, restrukturisasi piutang negara itu dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, lalu keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan atau kewajiban selain pokok, pembayaran sebagian utang dengan pencairan barang jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang dan atau jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada kondisi apa piutang itu bisa direstrukturisasi? Jadi pada saat kondisi di mana debitur itu dianggap mampu untuk membayar.
Jadi kemampuan untuk membayarnya itu dilihat dari laporan keuangan atau rasio likuiditas dari debitur itu. Nah, jadi apabila nanti dianggap mampu, maka dari macet dapat direstrukturisasi menjadi ragu-ragu. Seperti itu. Apakah terjawab, Dian? Oh, jadi dilihat dari kemampuan ininya ya, melunasinya gitu ya. Terus dilihat dari Iya. laporan keuangan si debitur. Oke, Iya. makasih banyak ya. Iya, terima kasih kembali. Oke, terkait restrukturisasi sudah cukup jelas. Jadi pada harus bisa melakukan analisis laporan keuangannya juga ada atau masuk dalam perhitungan terkait dengan proses restrukturisasi ini. Karena bagaimanapun juga kemampuan debitur untuk melakukan proses pelunasan ini dari sisi antar entitas ini melihatnya salah satunya adalah dengan melihat laporan keuangan yang disajikan oleh si debitur. Nah, nanti pengajuan permohonan restrukturisasi ini akan dilakukan proses semacam review dan telaah untuk dapat dilakukan proses dari kemampuannya seperti apa. Karena piutang ini kan sebisa mungkin pengoptimalannya itu bukan terus lebih lama dalam proses pelunasan, tapi sebisa mungkin dioptimalkan agar dapat lebih cepat dalam hal proses pelunasannya. Makanya restrukturisasinya ini sifatnya itu upgrading, ya kan. Nah, di sini di slide teman-teman sudah muncul yang disajikan oleh tim presenter. Jadi upgradingnya itu mulai dari piutang kualitas macet direstrukturisasi menjadi ragu-ragu atau kurang lancar. Artinya dia lebih bisa dioptimalkan untuk dapat dilakukan proses pelunasan atau pembayaran cicilan atas piutang. Bahkan yang ragu-ragu pun bisa direstrukturisasi menjadi kurang lancar. Nah, ini mungkin lalu berbeda halnya dengan kondisi di entitas-entitas yang sifatnya itu komersil. Jadi ketidakmampuan dalam melakukan proses pembayaran utang, kalau kita melihatnya sebagai entitas yang berutang, nah dia akan otomatis ya melihat dari kondisi keuangan sudah tidak bisa menutup dan tidak bisa melakukan proses operasional, ya udah dia secara entitas mendeklarasikan bahwa dia mengalami pilot. Nah, tapi dia tidak bisa mendeklarasikan pilot itu atas satu pihak. Dia harus dilakukan proses penilaian analisis laporan keuangan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau berkompeten. Dan ini ditentukan juga oleh pihak krediturnya. Apakah benar nih si debitur ini sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran utang atau bahkan sampai nilai perusahaannya sudah sampai jatuh. Nah, seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Ikhwan. Yang pertanyaannya itu di masa pandemi ini pasti debitur terdampak. Untuk itu, apakah ada perubahan prosedur pada penagihan dan adakah kebijakan keringanan dalam penagihan piutang bagi debitur? Nah, dalam pandemi COVID seperti ini, penagihan piutang negara kepada debitur itu pasti berpengaruh pada kemampuan debitur membayar piutang. Maka dari itu, seksi piutang negara pada KPKNL memiliki tugas untuk menurunkan outstanding dari piutang. Disebutkan dalam surat edaran 1 Keuangan Negara tahun 2020, salah satunya cara untuk menurunkan outstanding dari piutang
yaitu dengan percepatan pengurusan piutang negara. Salah satunya dengan menawarkan fasilitas pelunasan dengan keringanan utang atau percepatan penerbitan piutang sementara belum ditagih atau PSBDT dengan syarat tertentu. PSBDT sendiri menurut PMK 128 tahun 2007 itu disebutkan bahwa suatu piutang negara ditetapkan sebagai piutang negara sementara belum dapat ditagih dalam hal masih terdapat piutang negara, namun pada kondisi penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada, telah dijual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Begitu, Ikhwan. Terima kasih. Tadi terkait dengan ini ya, penagihan atau lebih tepatnya sih kepada pembayaran penyelesaian piutang di masa pandemi. Cukup menarik sebenarnya. Jadi pada intinya sih kalau di sisi ketentuan itu kan ini areanya di JKN ya, khususnya di kantor KPKNL, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Jadi prosesnya itu dilakukan oleh KPKNL dengan memperhatikan atau mengacu kepada PMK 163 2020. Jadi di situ ada satu klausul terkait dengan kewenangan dalam hal ini bendahara umum negara untuk melakukan proses penagihan piutang negara. Itu dapat dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara oleh piutang sederhana oleh PUPN. Nah, di sini dilaksanakan mungkin di masa pandemi ini itu juga cukup efektif ya. Artinya itu terkait dengan piutang negara yang jumlahnya signifikan, itu menjadi dapat dilakukan proses penjaringan terkait dengan proses pembayaran atau pelunasan piutangnya itu. Oke, silakan dilanjut. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Arya, yaitu apakah tujuan TKTM dan bagaimana pencatatannya setelah terjadi pelunasannya. Seperti kita ketahui, TKTM adalah transfer keluar dan transfer masuk untuk piutang. Berdasarkan beberapa sumber yang kita cari, tujuan transfer piutang yang pertama itu untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang dengan cara mengalihkan piutang tersebut kepada entitas lain untuk menagihnya. Dan yang kedua, yaitu bahwa pemakturan dan penagihan piutang biasanya akan memakan waktu dan juga akan memakan biaya yang cukup tinggi, sehingga sebuah satker akan mentransfer piutang tersebut kepada satker lainnya. Kemudian saat piutang dilunasi, kan tadi kita sudah melakukan transfer piutang, maka hak untuk menagih tersebut menjadi milik satker penerima piutang, sehingga piutang yang dilunasi menjadi dari penerima piutang. Seperti itu, Arya. Baik, cukup jelas. Jadi yang menerima satker yang menerima transfer ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 8. Oke, cukup jelas ya.
jawaban dari Sulfan terkait dengan TKPM. Dari sisi pencatatan pada waktu dilakukan proses transfer keluar dari satker pemberi kepada satker penerima dalam hal proses transfer masuk. Jadi tujuannya adalah untuk bisa memberikan kejelasan entitas mana yang nantinya akan melakukan proses pencatatan, baik dari sisi kalau dalam hal ini terkait dengan penagihan, maka siapa yang akan melakukan penagihan. Oke. Dari kelompok 3 atau dari anggota yang lain, apakah ada ini terkait dengan 3 pertanyaan tadi? Apakah sudah cukup jelas? Atau dari anggota kelompok presenter lain ingin menambahkan terkait dengan 3 pokok diskusi tadi? Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa ini ya. Coba teman-teman bisa buka di WA grup. Di situ saya kirim 2 studi kasus terkait dengan pengelolaan piutang. Ini sederhana sih studi kasusnya. Untuk studi kasus yang pertama ini terkait dengan pengelolaan piutang atas piutang TGR atau tuntutan perbendaraan, di mana dalam hal ini ada satu BMN yang digunakan oleh seorang pegawai, kemudian terjadi kehilangan atas BMN tersebut atau barang milik negara tersebut. Kemudian pertanyaannya, modul apa yang terpengaruh atas kondisi di atas, kemudian pencatatan apa yang dilakukan di modul-modul yang berpengaruh tersebut. Nah, di situ clue-nya kan ada BMN, kemudian ada dari sisi piutangnya seperti apa. Nah, dari sisi modul kan jelas itu. Modul apa? Silakan ini teman-teman coba ini telaah dari kasus tersebut. Kemudian yang kedua ini kepada proses ada proses penetapan piutang sebesar 50 juta yang dilakukan pada 5 Januari, kemudian jatuh temponya 31 Desember 2020. Berarti ini piutang jangka pendek. Kemudian pada periode Mei dilakukan proses cicilan pembayaran piutang sebesar 10 juta. Dari 50 juta dibayar 10 juta atau dicicil 10 juta. Kemudian dalam satu periode pembayaran atau cicilan itu kan ada proses nilai piutang berapa yang telah dibayar, kemudian penyisian atas yang telah diutang berapa. Kemudian di sini kita akan menggunakan variabel apa. Nah, variabelnya apa itu bisa teman-teman cermati di kualitas piutang dengan melihat periode piutangnya kapan, apakah termasuk jangka panjang atau jangka pendek, kemudian cicilan yang dilakukan dalam satu kasus tersebut dilakukan pada bulan apa. Maka nanti akan diketahui penyisian di semester 1 atau 2-nya berapa. Oke, silakan dicermati dari contoh soal kasus tersebut. Dari tim presenter, apa ada tambahan dari materi dan diskusi yang telah disampaikan? Tim presenter? Sepertinya sudah kami sampaikan semua, Pak. Sudah semua ya? Oke. Iya, Pak. Oke, silakan teman-teman 521
Yang mau menjawab silahkan. Kemudian Mbak Tania ada, Tania. Iya, Pak. Ya. Mbak Tania kemarin untuk UTS gimana? Sudah semua ya? Nilai udah Sudah, keluar Pak. semua ya? Diakses Maksudnya di mana? untuk mata kuliah siap ya, Pak? Ya, yang siap. Sudah, Pak, di portal. Oh ya, udah bisa diakses di portal ya. Iya. Terus nanti saya masih punya PR ya terkait dengan format makalah ya. Nanti insya Allah besok, yang lambat besok deh, biar teman-teman bisa segera menyelesaikan. Karena itu nanti deadline-nya di PJJ ke-14 ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Tania. Sama-sama, Pak. Oke, teman-teman, dari beberapa tadi sudah saya sampaikan terkait dengan di sisi penyajian dan pengungkapan piutang, khususnya piutang jangka pendek. Nah, di sini mungkin ada tambahan ya terkait dengan tadi menyinggung masa penagihan di masa pandemi seperti ini. Jadi pada prinsipnya ini untuk penagihan itu masih bisa diupayakan penagihan oleh satuan kerja pemilik piutang, atau kalau dalam hal ini ada piutang yang memiliki nilai signifikan, itu dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dalam hal ini DJKN. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti bisa membaca-baca lagi di sisi konsep proses bisnis di peraturannya seperti apa. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya terkait dengan materi yang sudah teman-teman terima. Jadi di situ ada dua materi ya. Mungkin sama dengan di modul-modul sebelumnya. Jadi teman-teman akan memahami dari sisi proses bisnisnya. Itu terkait dengan tupoksinya seperti apa, kemudian proses input, kemudian proses dalam sistem dan outputnya seperti apa, itu ada di dalam materi yang sudah teman-teman terima. Nah, di sisi sistem sih sebenarnya tidak cukup tidak sudah cukup sederhana. Artinya tadi juga sudah disampaikan dengan jelas oleh teman-teman tim presenter bagaimana memahami modul piutang ini, kemudian memahami modul piutang dari sisi proses bisnis sampai dengan bagaimana menu-menu yang digunakan dari sisi saktinya. Tapi saya tidak cenderung kepada bagaimana menu-menu digunakan ya, tapi yang penting teman-teman bisa nantinya memahami bahwa dari sisi GL, dari sisi akuntansinya atau penyajian
pelaporan dan akuntansinya, itu kita harus bisa mengetahui jurnal akrual atas pencatatan piutang atau tagihan atas pelunasan piutang itu seperti apa. Jadi mulai dari adanya piutang baru, kemudian ada yang saldo awal piutang, kemudian piutang dari hapus buku itu seperti apa. Nah, sampai dengan nanti ada proses di settlement piutang, apakah dia dari sisi settlementnya dilakukan pemotongan melalui SPM di modul pembayaran atau dilakukan penyetoran dan dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pada modul bendahara. Nah, di sini teman-teman nanti bisa cermati ya di materi terkait dengan siklus modul piutang itu. Tapi lebih cenderung kepada pendekatan fungsi dari fungsi dari proses bisnis utama yang ada. Jadi contohnya nih terkait dengan penghapusan piutang. Nah, penghapusan piutang itu digunakan untuk apa saja? Nah, digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang. Nah, syarat-syaratnya apa saja bisa dilakukan proses penghapusan piutang. Nah, itu adalah grading itu tadi ya, upgrading tadi ya, mulai dari piutang macet yang belum ada pembayarannya, atau piutang yang sudah mendapatkan SP3 dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran. Kemudian dari sisi pendekatan menu mungkin ada 2 status hapus, yaitu hapusnya hapus apa saja, hapus buku dan hapus tagih. Hapus tagih nanti syaratnya apa bisa dilakukan, yaitu harus dilakukan proses hapus buku. Nah, yang paling penting kita nanti harus bisa menyajikan dalam bentuk jurnal akrualnya seperti apa. Nah, paling nanti teman-teman mungkin kalau dilakukan proses penyajian soal di UAS nanti, selama ada soal dilakukan proses hapus tagih atas suatu piutang. Nah, sedangkan piutang tersebut masih dalam satu periode. Nah, bagaimanakah mekanisme yang dapat dilakukan? Nah, otomatis nanti teman-teman harus bisa memberikan jawaban bahwa hapus tagih itu harus dilakukan proses hapus buku terlebih dahulu. Dan hapus buku itu nanti akan memberikan informasi jurnalnya seperti apa, yaitu akumulasi penyisian piutang pada debit terhadap piutang pada kredit. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman tolong dibaca lagi di sisi materinya, kemudian sajiannya seperti apa. Ya, teman-teman, ada yang mau menjawab studi kasus yang ada? Atau mau dijadikan kuis untuk penilaian modul PJJ pada hari ini? Izin coba menjawab, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk soal yang pertama yaitu Luxi telah menghilangkan BMN. Jadi di sini negara mengakui adanya piutang atau timbul sebuah pengakuan. Nah, untuk pengakuan ini dan di sini Luxi belum membayar, maka modul yang terpengaruh yaitu menurut saya itu ada 3, Pak. Yang pertama modul piutang, kemudian modul GLP dan modul admin. Nah, yang pertama modul admin. Di sini modul administrasi memberikan referensi terkait akun piutang. Jadi atas pengakuan tersebut, modul admin memberikan referensi bahwa akun piutang ini nomor akunnya berapa dan dicatat di pos apa. Kemudian modul GLP. Nah, modul GLP ini
Di modul ini kita akan membuat jurnal pengakuan atas piutang tersebut yang juga nanti masuk ke dalam modul piutang. Kurang lebih seperti itu Pak, menurut pendapat saya Pak. Oke. Oke, menanggapi jawabannya Mas Zulfan. Jadi untuk yang kasus pertama, itu kan ada penggunaan BMN oleh seorang pegawai, kemudian terjadi kehilangan. Berarti di satu sisi dia jelas BMN ada dicatat di mana. BMN pencatatannya ada di modul aset tetap. Kan BMN-nya kan jelas nih, berupa bentuknya laptop nih. Laptop kan berarti dikategorikan sebagai aset tetap yang telah dilakukan proses pencatatan di modul aset tetap. Nah, pada waktu terjadi kondisi yang tidak diinginkan tersebut, maka akan muncul piutang dari negara kepada si pegawai tersebut. Dalam hal ini ada penerapan piutang TGR atau tuntutan perbendaharaan. Nah, besarannya adalah sebesar nilai aset tersebut. Kemudian di sisi aset maka harus dilakukan proses pencatatan barang hilang karena aset tersebut keluar dari BMN tidak melalui proses penatausahaan yang semestinya. Contohnya dilakukan proses penghapusan, kan tidak dilakukan proses penghapusan itu, tapi dia secara legitimasi dan secara ketentuan kemudian tidak dilakukan manipulasi data, BMN tersebut hilang karena digunakan, dan itu menjadi tanggung jawab si pengguna BMN tersebut. Itu satu, di sisi aset tetap maka dilakukan proses pencatatan atas BMN hilang. Nah, yang kedua muncul tagihan atas piutang negara sebagai yang dicatat sebagai piutang TGR atau tuntutan perbendaharaan. Nah, prinsipnya ada di dua modul tersebut. Sedangkan untuk dari sisi admin atau dari sisi supporting itu terkait dengan akun itu sebenarnya sudah ada di sajian yang akun yang ada, artinya akun untuk terjadinya kehilangan BMN tersebut sudah terdapat di referensi atau master referensi dalam modul admin. Jadi isu utamanya ada di dua modul tersebut, yaitu modul aset tetap dan modul piutang. Gitu ya Mas Ilvan. Iya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Sip. Oke, untuk kasus yang kedua, ada yang mau menanggapi dari teman-teman? Silakan teman-teman. Pak izin menjawab Pak. David ya? Iya Pak. Ya, silakan David. Suaranya kok kurang gede ya David ya? Sebentar Pak. Sudah jelas Pak. Oke, sip. Oke. Pada tanggal 5 Januari 2020 ditetapkan piutang sebesar 50 juta dengan jatuh tempo 31 Desember 2020. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2020 dilakukan cicilan pembayaran piutang sebesar 10 juta. Berapakah nilai piutang dan penyisian yang dilaporkan dalam laporan semester 1 tahun 2020? Jawabannya adalah nilai piutangnya sebesar 40 juta, sedangkan nilai penyisihannya sebesar 2 juta. Itu 2 juta itu dari 40 juta dikali 0,5%. Ya. Sudah Pak. Gimana David? Sudah? Ya sudah. Tapi, sorry. Poin pentingnya apa tadi? Bisa diulangi sedikit. Yang pertama, nilai piutangnya sebesar 40 juta itu dari 50 juta dikurangin cicilan sebesar 10 juta berarti sisa 40 juta.
Sedangkan penyisihan yang dilaporkan dalam laporan semester 1 adalah sebesar sebesar 2 juta. Itu dari sisa piutang sebesar 40 juta dikali 0,5%. Oke, sip. Jadi dari poin 2 tersebut dapat ini ya, dapat diambil satu indikasi, dapat diindikasikan atau dapat diambil satu indikasi bahwa piutangnya adalah piutang jangka pendek, ya toh. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi pelunasan atau pencicilan itu kan di situ juga masih ada keterkaitan ya, terkait dengan pertanyaan yang ada, yaitu penyisian tagihan pada semester 1. Karena periode cicilan yang dilaksanakan atau cicilan sebesar 10 juta dilakukan di periode Mei, artinya masih masuk di semester 1. Kadang kan nanti bisa juga soalnya itu ada yang tidak layak dijawab, artinya dia melakukan pencicilan di periode seumpama Mei, tapi ditanyakan di semester kedua seperti apa, karena nanti kan ada mekanisme atau cicilan yang dilakukan secara bulanan. Nah, itu yang harus teman-teman cermati. Kemudian terkait dengan nilai yang dapat nilai penyisian mungkin bisa dicermati lagi. Teman-teman bisa dibantu untuk nilai penyisian ini. David menjawabnya berapa tadi, David? 20 juta ya? 2 juta, Mas. 2 juta, Pak. 2 juta. 2 juta. 2 juta itu karena dikalikannya dengan 40 juta kali 0,5%. 0,5% ya. Iya. 40 juta dikali 0, bentar, saya juga mau ngecek. Oke, kalau 0,5% berarti dia tidak 2 juta dong, David. Berarti dia 200.000 ya. 200.000. Nah, coba dicek lagi. Oh ya, benar, Pak. Iya, 200.000 ya jadi ya. Jadi nanti teman-teman diperhatikan terkait dengan kualitas itu, indeks atau nilainya adalah tidak indeks 0,5 atau 10, tapi persentase. Jadi ada melibatkan nilai persentasenya. Jadi agar nanti perhitungannya tidak salah. Oke, gitu ya. Oke, jadi mungkin dua gambaran studi kasus tadi mungkin bisa memberikan gambaran ke teman-teman nanti pada waktu UAS seperti apa. Tapi prinsipnya sih dari sisi materi untuk modul piutang ini bisa teman-teman pedomani dari sisi materi yang ada, kemudian dari sisi sistem. Yang penting pendekatan menu apa, nanti itu kan yang namanya menu di sistem itu kan tidak jauh atau tidak berbeda dengan proses bisnis apa yang dilakukan. Jadi kalau terkait dengan optimalisasi pengelolaan piutang, ini bisa dibilang kalau melihat sistem informasi yang digunakan itu adalah sebagai alat bantu dalam proses optimalisasi, artinya mempermudah selama validasi-validasi yang dipasang di sistem tersebut sudah tepat atau sesuai dengan ketentuan. Ya, misal contohnya itu tadilah kualitas berapa untuk lancar 0,5, berarti kan dia harus jelas 0,5 apa, 0,5 indeks apa, 0,5%. Nah, itu agar tidak salah dalam memberikan informasi, artinya tidak salah dalam
dalam hal pemrosesan data sampai dengan output informasi yang dihasilkan oleh modul piutang, beserta nanti kalau ada rekap-rekap piutang yang dihasilkan. Oke, teman-teman, mungkin itu ya, atau ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan mata kuliah pada hari ini? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Saya mau nanya Pak, di sini di penyisihan itu ditulis kalau penyisihan minimal harus sudah tutup buku sampai dengan bulan sebelum periode semesteran, yaitu bulan 5 dan bulan 11. Berarti penghitungan penyisihannya itu per bulan 5 sama bulan 11 ya Pak ya piutangnya? Untuk penghitungan penyisian itu dilakukan di periode 5 dan periode 11. Jadi baru nanti dia dilakukan proses penyisian atas tagihan atas semester berkaitan. Jadi di periode 5 itu untuk semester 1, kemudian periode 11 di semester keduanya. Seperti itu. Oke Pak. Mungkin ada implikasi apa David kalau bisa dicermati terkait dengan penyisian tagihan? Berarti kalau tadi piutangnya dicicil sebesar 10 juta di bulan Juni, berarti tetap pakai angka yang 50 juta ya Pak ya buat penyisiannya ya? Untuk penyisian di bulan pembayarannya di bulan Juni, ya dia tetap menggunakan angka yang 50 juta, tapi dia tetap dianggap sebagai pengurang istilahnya penentuan kualitasnya, dia sesuai dengan periode kapan dia dilakukan proses pembayaran atau dilakukan cicilan atas pelunasan piutang tersebut. Itu. Oke Pak. Ya mungkin nanti untuk seperti itu mungkin kita bisa lihat mungkin nanti coba saya carikan di entitas yang benar-benar ada penatausahaan piutang, kemudian melihatnya dari sisi penyisian piutangnya seperti apa. Nanti coba saya carikan deh contohnya. Apakah kalau dia Juni dia serta-merta ada perhitungan dari sisi nilai yang disisihkan, apakah menggunakan nilai sisa atau di sisi pencatatannya tidak dianggap belum mengurangi atau sudah mengurangi. Tapi kalau dari sisi ketentuan sih dia dianggap ini sebagai harus tutup bukunya di periode 5 dan periode 11 itu tadi. Oke ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih untuk tim presenter yang telah membuat bahan presentasi pada hari ini dan menyajikan kepada seluruh anggota kelas 521. Kemudian untuk tim presenter jangan lupa notulennya, termasuk di dalamnya hasil diskusi, pertanyaan dan jawaban dari teman-teman. Kemudian slide-nya ya, jangan lupa, jangan nanti minta di ringkasan slide-nya yang sudah disajikan hari ini untuk dikirimkan ke saya. Untuk teman, oke Mas Lufan. Oke, Mbak Tania. Iya Pak. Untuk hari ini saya cukupkan di sini ya. Saya mohon izin mungkin agak cepat ini. Kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Nah, ini kuliah terakhir atau masih ada kuliah nanti siang? Sudah terakhir Pak.
Oke teman-teman semua, terima kasih atas kesediaan waktunya dan perhatiannya. Terima kasih untuk tim presenter dan anggota kelas 521, siap 521, dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Untuk beberapa hal nanti mungkin teman-teman bisa diskusikan di WA group. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, dan nanti kalau ada dari beberapa yang belum jelas, nanti coba saya carikan referensinya. Kemudian nanti saya juga akan kirim file PDF terkait dengan peraturan modul piutang ini. Oke, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mungkin agak cepat ya hari ini ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, jaga 3M-nya, dan jaga kondisinya untuk tetap fit. Oke, demikian ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.